mengenai ih, kenapa ini? Ya, ada yang mau keluarkan pendapatnya mengenai ini graphic design? Ya, dipersilahkan kepada partisipan untuk mengeluarkan pendapatnya mengenai apa itu desain. Dua orang, cowok cewek. Maksudku, kan ini sharing session. Oke, sharing session. Tidak ada, Ji. Aduh, bagaimana ini sih? Suatu Padahal, gambar, hah? ilustrasi, suatu Itu. gambar, suatu Itu. gambar yang Perkenalkan diri, kita dulu di tabe. maaf. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asrul Hidayat, kelas B jurusan ya Sistem Informasi. Jadi menurut saya desain grafis itu seni visual atau yang dilihat, dipandang seperti misalnya ilustrasi, foto, tulisan dan semacamnya. Itu saja menurut saya. Iya. Mantap. Oke, terima Bagus. kasih Asrul Hidayat atas pendapatnya. Ya, selanjutnya siapa lagi? Ada lagi satu orang cewek. Silahkan keluarkan pendapatnya mengenai desain. Ada, masih ada cewek. Penjelasannya tadi siapa? Syahrul. Itu mantap, keren. Mungkin ada cewek, mungkin dari moderator sendiri mungkin bisa, silahkan. Ya, kalau menurut saya sendiri, desain itu kayak tempat untuk mengekspresikan diri, di mana misalnya saat kita membuat sebuah desain, nah di situ adalah ciri khas kita sendiri. Gitu, Kak. Mantap. Yang Jadi dari saat orang lain melihatnya tuh kayak, wah ini ciri khas dia, ini stylenya dia, begitu. Iya, bisa kan itu menurut Tata, jadi ya bisa diterima. Jadi ya betul ya, itu seperti yang menjelaskan tadi Asrul sama Rifda, itu desain grafis itu adalah sebuah tampilan sederhananya begitu, tampilan yang memberikan informasi yang dikemas secara menarik sehingga bisa dipublish ke orang-orang, begitu intinya, begitu sebenarnya. Nah, ini ada kata-kata yang sudah saya singkat. Jadi sebenarnya itu menurut saya juga, menurutku ini grafik desain adalah aktivitas perancangan ide dan pembuatan informasi melalui sebuah media dengan menggunakan elemen-elemen visual. Nah, elemen-elemen visual ini maksudnya kayak gambar, tipografi, warna yang dikemas sehingga menarik. Nah, jadi itu informasi menarik ngeliat orang. Jadi tersampaikan ke orang, tapi dengan tampilan yang menarik, begitu, supaya menarik perhatian. Nah, kan kalau informasi saja ndak asik toh, ndak keren. Apakah? Pokoknya kalau informasi saja kayak bosan orang gitu. Ya begitulah. Oke, bisa di next. Nah, terus ada fungsinya ini desain grafis. Nah, dari penjelasannya tadi itu bisa mungkin sebenarnya petik hikmahnya. Kenapa hikmah? Bukan ya. Bisa kita petik fungsinya. Nah, jadi ini yang sudah saya baca-baca tadi, bukan dari pemikiranku, ini yang ku baca-baca dan menurutku masuk akal toh. Jadi fungsi desain grafik desain itu ada dibagi jadi dua. Nah, ada fungsi
identifikasi, ada fungsi instruksi. Nah, maksudnya ini, oke, kita fokus di sini dulu, fungsi identifikasi. Nah, ini fungsi identifikasi toh. Intinya adalah graphic design yang bisa menggambarkan dari hal yang dituju. Aduh, bagaimana anakku ini? Maksudku tuh, misalnya contoh pada saja. Contohnya itu logo. Nah, itu logo adalah desain grafis juga yang menampilkan atau menunjukkan misalnya organisasi, kelompok, perusahaan mungkin gitu. Itu gunanya fungsi dari desain grafis identifikasi. Contohnya itu logo gitu. Jadi dengan logo itu bisa menggambarkan, oh misalnya logonya Gojek. Nah, ini logonya Gojek bisa menggambarkan, oh ini Gojek ini yang punya. Oh, Gojek itu apa sih? Startup yang menghubungkan antara ojek sama orang yang mau pergi-pergi gitu. Nah, gitu itu logo toh sebagai fungsi identifikasi gitu. Sampai sini paham, Di? Paham, Di, sama fungsi identifikasi? Iya, Kak. Iya, Kak. Oke. Oke, terus ada fungsi instruksi. Nah, ini fungsi instruksi apa di fungsi instruksi kayak desain grafis eh, yang memberikan informasi tapi ada feedback yang kasih orang, ada interaksi. Jadi misalnya flyer lomba siswa fair Mobile Legend lah, sudah pasti dilihat lah. Di situ ada informasi bahwa ada lomba Mobile Legend. Nah, di situ ada registrasi, toh ada hadiah. Nah, itu fungsi instruksi. Maksudnya kalau dilihat ini flyer desain lomba Mobile Legend itu diharapkan bisa daftar. Nah, itu instruksi, diinstruksikan untuk mendaftar. Gitu. Paham jadi? Sederhana itu, ini penjelasan paling sederhana ini menurutku. Mengerti itu maksudnya? Nah, jadi itu ada menurutku dari yang kubaca-baca ada dua fungsinya desain grafisnya itu tadi. Ada fungsi identifikasi supaya dikenal itu siapa yang punya ini, sama fungsi instruksi supaya orang ada interaksi yang terjadi kalau lihat tak desain tak begitu. Oke, paham, Di? Oke, paham, pasti paham. Terus next, nah ada unsur-unsur desain grafis. Nah, kan desain grafis itu informasi yang ditampilkan sehingga menariknya ditampilkan secara menarik sehingga bisa dilihat orang lain. Nah, ada unsur-unsurnya. Maksudnya itu unsur-unsur apa-apa saja yang ada di dalam desain grafis itu. Toh? Nah, yang pertama itu ada ini, ada garis. Garis, pasti kita semua apa itu garis, tahu? Garis ini, garis titik-titik. Nah, itu garis. Itu. Kan kayak ini ya. Kayak ini presentasiku, ini garisnya. Nah, itu unsur-unsurnya. Salah satu unsurnya ini. Garis ini. Jelas itu? Iya, Oke. Kak. Jelas, Kak. Jelas itu garis maksudnya bagaimana? Itu garis salah satu unsur itu desain grafis. Terus ada bidang. Bidang ini kayak kayak apa? Oh, kayak ini, kayak bentuk. Ini bidang ini kayak bentuk ini. Ini kotak-kotak. Toh dilihat kotak-kotak ini. Kotak-kotak ini. Nah, itu salah satu elemennya juga, elemen yang ada di dalam desain grafis itu bidang. Bisa juga segitiga. Tunggu. Oke. Nah, ini kasih lihat yang lain. Nah, ini toh. Nah, ini salah satu bidang. Nih,
Toh, dilanjut toh. Bidang itu. Gambar juga. Iya, Kak. Gambar juga itu bidang. Bidang itu gambar lah. Ya, pokoknya ini bundar bidang, ini kota bidang, ini elemen ini bidang juga ini, gitu. Oke. Nah, terus ada namanya ruang. Ruang itu ya ruang. Itu aja ruang toh, kayak tempat kosong, tempat umpama ini segi empat, terus ada ruangnya di dalam, kayak ini presentasi. Lihat, semua ini adalah ruang. Nah, ini tempat desainnya, di dalam desain itu adalah ruang. Nah, terus ada namanya ruang kosong. Ruang kosong ini, yang tidak ada isinya. Sini di atas, ini jarak antara unsur-unsur dan ini garis itu ruang, ini ruang kosong. Ini ruang kosong ini. Oke, paham Di? Mengenai ruang. Nah, ini ruang penting juga untuk diperhatikan dalam sebuah desain. Karena kalau tidak ada ruangnya, misalnya ini nah ini ruang toh, ini ruang kosong tidak ada isinya. Nah, misalnya kalau dikasih ini wait jelek jaringan. Kalau dikasih namanya, kalau dikasih isi misalnya namanya misalnya ini toh, misalnya ini dikasih ini baru full barang apa ke situ. Nah, dikasih full ini dikasih ini full full ruangnya, kayak ada ruang kosong tapi ini sedikit sekali sih, kayak terlalu sempit. Nah, kalau begini maksudnya ruang, jadi terlalu sempit toh dilihat begini, karena terlalu full, ruang kosong itu sedikit yang tersisa. Nah, itu maksudnya ruang. Bagaimana misalnya kalau dikasih gini, gimana misalnya kalau dikasih gini, lebih mendingan tuh dilihat dibanding yang tadi, karena tadi terlalu full, ruang kosongnya sedikit. Nah, dibanding dengan ini, ruang kosongnya banyak, kelihatannya juga lebih luas, itu lebih bersih, kayak enggak pengap gitu. Tadi itu pengap sekali, sekarang sudah lebih elegan gitu. Itu maksudnya ruang. Nah, jadi itu ruang penting sekali dalam desain grafis. Oke. Terus tadi warna. Nah, warna juga mempengaruhi dalam desain. Misalnya oke, misalnya ini kita campur-campur warna dulu. Kita gabung warna. Misalnya ini toh merah. Tunggu. Kontrol Z dulu guys. Kita bandingkan warna nah. Jadi di sini ada warna merah digabung sama warna hijau gelap. Makan itu pusing matamu. Sama merah
merah dengan kuning atau orange. Nah, mana lebih bagus dilihat? Coba voting, kita voting. Ini nomor 1 atau 2. Mana yang lebih enak dilihat? Nomor 1 atau nomor 2? Ayo, ayo. Apa Ji? Menurut saya nomor 2, Kak. Jadi session Nomor beda, 2. baru diam-diam Ji. Ada deh. Malasku saya kalau gini. 2, Kak. Ada yang bertanya sama Kak di kolom chat. Menurut ke saya Kak, nomor 2. Tahu nomor 2 sebetulnya tuh anda pilih nomor 1. Iya, Kak, bertabrakan sekali warnanya nomor 1. Apa ini? Kalau boleh tahu aplikasi apa itu? 222. Nah, ini namanya Lisa. Siapa tadi? Siapa itu bertanya? Nurhalis. Oke, Nurhalis. Ini namanya. Ini aplikasi Figma. Nah, ini Figma toh bisa dipakai online, secara online. Jadi buka saja websitenya, pakai laptop. Karena nggak bisa pakai HP. Pakai laptop buka aplikasinya Figma. Bisa online, bisa juga offline. Ada websitenya, ada juga aplikasi desktopnya. Bagus anakku. Minum banyak enggak? Nomor 2 toh lebih bagus. Padahal ini sama-sama pakai juga, pakai linear. Anunya juga sama Ji. Posisinya juga sama Ji. Merah di kiri atas, terus hijau kiri bawah. Sama juga dengan ini. Merah di kiri atas, orange-nya kiri bawah. Gitu. Padahal sama-sama jadi begitu, pakai linear. Tapi kenapa bisa lebih bagus 2? Karena seperti yang dibilang tadi, ada tadi bicara itu. Karena warnanya bertabrakan. Betul. Ini yang nomor 1 itu warna itu bertabrakan. Jadi merah itu kurang cocoknya sama warna hijau. Jadi merah itu cocoknya sama warna kuning, orange, biru juga bisa sebenarnya, tapi tidak boleh merah terang. Merah terang begini sama biru. Kurang pas. Tapi bisa Ji, sebenarnya bisa Ji. Masih diterima Ji. Tapi lebih bagus lagi kalau pakai merah begini terus biru yang soft sedikit. Itu bisa Ji, tapi harus dari anunya juga. Merahnya apa? Bisa merah, cuma enggak merah gelap ini, merah terang gini. Bisa dikurangi sedikit toh. Jadi merah seperti apa sih bahasanya? Kurang tahu juga, yang penting merah enggak terlalu terang. Begitu. Sama biru yang tidak terlalu terang. Pokoknya banyak ada itu teori warna. Enggak bisa aku jelaskan satu-satu di sini. Karena enggak aku tahu juga. Bercanda. Oke, lanjut. Oke, tadi sudah warna, paham toh? Warna, jadi warna itu penting di dalam, jadi warna itu salah satu unsur desain grafis. Terus ada tekstur. Tekstur itu organisasi yang pernah aku masuki. Tekstur apa sih garingnya? Oke, tekstur itu tuh kayak ini tekstur itu kayak kayak di dalam desain itu kayak timbul gambarnya, kayak timbul elemennya, kayak bisa dirasakan. Contohnya Iya, itu mana? Itu contohnya itu tuh kayak kayak ini lagi coba, kayak ada yang toh ada bayangannya, iya, kayak Kak. kayak gitu maksudku, ada bayangannya, jadi kayak ada teksturnya begitu. Paham ya maksudku? Kayak ada kayak 3D begitu ya.
kayak bukan tidak flat itu tekstur, kayak bisa dilihat toh, bisa dilihat dirasakan kayak ini tidak apa maksudnya, apa sih maksudnya, kayak begitu, kayak ada bayangannya, bisa dirasakan begitu, intinya begitu kayak Ya, ini. dimensi. Ah, Efek-efek. iya, efek-efek, betul, siapa itu kasih sepeda, kayak ada efek-efeknya toh. Nah kayak ini, kayak apa sih maksudnya yang bahasanya di, nah intinya begitu, bisa kita maksud, mengerti maksudku toh, ada bayangan-bayangannya begitu, ada teks kayak kalau disentuh tuh kayak ada rasanya kayak gitu, enggak flat. ah Kenapa ya seru kata terus. Oke, kayak gitu, ini kayak ini juga, eh, kayak ada timbul-timbul begitu, ada teksturnya. Oh, atau begini, aku buatkan nah, di sini. Susah kak saya jelaskan di. Jadi aku harap teman-teman bisa mengerti apa maksudku. Misalnya tuh begini. Bentar aja. Bentar aja nih. Bentar itu kayak ada teksturnya, kayak ada Iya, timbul gitu efek bayangannya. Jadi kalau mau buat tekstur itu bisa dikasih efek bayangan, bisa dikasih warna yang berbeda, kayak bergelombang begitu. Kayak kalau disentuh tuh kayak umpama tuh kan ini flat, toh. Kalau disentuh Oh iya, kayak Kak. ada mengganjal gitu. Itu Oh tekstur. iya, Kak. Iya kak, ya kak. Kayak gitu intinya begitu. Pasti paham sih. Oke. Terus kita next. Jadi unsur-unsur desain grafis di TAM itu apa unsur-unsurnya desain grafis. Sebenarnya banyak lagi, cuman yang umum ini ada 5 ini. Ada garis, ada bidang, ruang, warna, tekstur. Oke, Oke, kita bisa next. Jadi toh kalau ada mau bertanya toh, silakan bertanya saja. Kalau bisa, jangan di. ada pertanyaan Kak di kolom chat. Oh iya, maksudku bicara saja, jangan mengetik ada deh. Sharing session, masa sharing session mengetik. Sharing session ya bicara. Siapa ini? Borita. Hah? Borita. Borita. Itu penggabungan warna ada teorinya, Kak? Atau dilihat saja apa yang bagus? Oh, iya. Ada teorinya atau dilihat saja apa yang bagus? Ada teorinya. Ada teori warna. Tapi saya juga nggak bisa kejelaskan di sini. Karena banyak sekali teorinya. Tapi kalau saya biasa pakai pakai feeling kalau tentukan warna, atau dilihat saja. Bisa juga dilihat saja, dilihat tuh mana kira-kira bagus, apakah warna mana yang bagus, warna mana yang selaras itu, warna mana yang tidak tabrakan. Begitu Barita. Paham toh? Barita. Pertanyaan baru keluar. Ada deh. Oke. Bisa next. Kita next. Nah, terus di dalam desain tuh ada prinsipnya. Prinsip itu maksudnya ketentuannya supaya saat mendesain tuh itu menarik dan intinya menarik, dan informasi yang disampaikan itu bisa diterima banyak orang. Oke. Ada 3, sebenarnya ada 5, tapi menurutku tuh ini kalau ada mini 3 itu desain tak bisa layak lah untuk dipublish dan bisa diterima, dan informasi
informasinya bisa tersampaikan dengan apa, dengan tampilan yang menarik begitu. Oke, di sini ada 3. Yang pertama itu komposisi. Mau kata dijelaskan nih, mau kak sosok komposisi saya, cuman nanti ku lupa, jadi mending simpan memang sinteksnya supaya bisa kubaca. Oke, jadi komposisi itu setiap unsur desain grafis ditata sedemikian rupa. Ya, jadi itu unsurnya toh kayak ini garis, bidang ruang, warna dan teksturnya itu ditata sedemikian rupa sehingga toh saling mendukung nih, nyambung tampilannya sebagai kesatuan visual yang utuh dan serasi. Ya. Jadi ini komposisi intinya toh itu semua unsur itu ditata sehingga bisa nyambung, bisa enak dipandang. Misalnya ini, coba perhatikan ini, presentasi. Nah, di sini ada garis, ada ruang kosong, ada warna, terus apa tadi lagi? Apa sebutnya? Ada bidang, ada tekstur. Nah, perhatikan ada semua itu. Nah, dan ditata sedemikian rupa toh. Sehingga nyambung lihat. Coba perhatikan. Padahal ada merah di sini. Tapi kenapa ada merah, ada kuning, ada ungu, ada putih? Tapi kenapa bisa nyambung gitu? Nah, itu komposisi. Bagaimana caranya supaya semua unsur itu ditata sehingga enak dipandang. Nah, kayak gitu. Paham itu maksud lu? Paham? Iya, Kak. Males kok. Kayak ini ini. Nah, kok. Ini unsur-unsurnya, teks-teksnya. Oh iya, astaga, ada aku lupa. Aku lupa unsurnya. Salah satu unsurnya itu adalah teks. Nah, itu paling penting. Teks di dalam desain grafis. Lupa simpan tadi. Jadi di sini ada 6, ada 6. Di sini ada teks sebenarnya. Lupa kasih masuk. Oke, jadi ini toh. Ada teks, ada ruang kosong, ada garis, ada gambar, ada bidang, dan lain-lain, ada warna, disusun, ditata sehingga menarik dilihat, nyambung nih. Padahal banyaknya bentuknya, ada bentuk bundar, ada bentuk begini, tapi bagaimana caranya supaya ditata dengan baik sehingga nyambung dan enak dilihat. Nah, itu komposisi, intinya begitu. Kayak rapi nih, Kak. Iya, biar rapi. Rapi tuh ndak harus sejajar, ndak harus rata kiri, rata kanan. Intinya bagaimana cara supaya rapi dilihat begitu. Oke, komposisi paham gitu? Prinsip desain grafis komposisinya paham. Itu ada orang. Sebentar. Baik, untuk para audiens, apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti silahkan raise hand ya. Kira siapa, ternyata Engkel deh. Datang Engkel ke rumah. Oke. Ya, Kak. Padahal masih tadi. Engkel J. Oke. Terus yang kedua itu ada keseimbangan. Keseimbangan. Seperti namanya keseimbangan. Jadi itu desain seimbang dilihat. Oke, kita baca penjelasannya dulu. Keseimbangan tidak selalu berarti ukuran yang sama persis. Keseimbangan juga bisa diterapkan melalui bentuk, warna, dan tekstur. Iya. Jadi toh maksudnya ini, misalnya begini. Keseimbangan itu misalnya toh kita buat kotak, terus kita buat bundar.
dari bentuk ini, yang mana lebih besar, nomor 1 atau nomor 2? Mana Satu. ukurannya? Nah, siapa itu? Siapa itu yang Satu, satu? Kak. Siapa itu? Siapa itu? Siapa itu? Bilang 1. Saya, Kak. Siapa? Siapa nama Kak? Nurul Fadila Nur. Fatimah? Kau Fatimah? Fadilah. Nah, intinya, oke. Jadi, kenapa bisa dibilang nomor 1 lebih besar? Apa alasannya, Bang? Atau dilihat jika kayak lebih besar atau mana? Dilihat Ji, lebih besar dilihat. Begitu toh? Padahal ini ukurannya sama Ji loh. Mana tadi? Padahal ini ukurannya sama Ji. Ini. Sama Ji ukurannya. Tapi kenapa nomor 1 lebih besar kelihatan? Ada yang tahu kenapa kelihatan lebih besar? Ada yang mau berbicara? Ada yang mau speak up? Silahkan untuk para audiens mengeluarkan pendapatnya. Tadilah apa? Siapa tadi? Coba kenapa Bang lebih besar ini 1? Ya, Kak. Kenapa? Karena panjang, lebar, dan tingginya itu seimbang. Berbeda. Apa? Karena panjang, tinggi, dan lebarnya itu seimbang. Kenapa seimbang? Padahal no. Begini. Kenapa toh? Kenapa ini kota lebih besar dari ini bundar? Padahal ukurannya sama Ji. Sama Ji sebenarnya itu. Perhatikan sama itu, sama Ji lebarnya, sama Ji tingginya. Cuman kalau bundar kan dia pakai diameter dia. Itu diameternya sama dengan panjang dan tingginya. Sisinya ini kota. Dan tapi kenapa bisa lebih besar ini kota? Karena volumenya berbeda. Maksudnya isinya. Misalnya kalau diisi air ini toh, pasti lebih banyak isinya ini kota dibanding bundar. Kenapa? Karena kita coba. Ini bundar kalau diisi air segini isinya. Sedangkan kota ada lagi lebihnya di sini, sisi kanan, Ada sudutnya, Kak. sudut kanan atas, kanan atas, kiri atas, kiri bawah, kanan bawah, gitu. Beda volumenya. Itu kenapa lebih besar dilihat ini kota gitu. Bagaimana caranya supaya seimbang? Ya kasih besar lah ini bundar sehingga volumenya sama gitu. Sama besar itu dilihat. Padahal diameternya lebih luas ini. Diameternya ini bulat dibanding ini kotak. Gitu. Ini namanya baru seimbang. Baru seimbang ini. Tapi beda lagi kalau begini. Apakah ini seimbang? Padahal tadi sama ya. Bagaimana? Seimbang ini atau tidak? Ini kotak sama bulat, seimbang atau tidak? Tidak, Kak. Halo. Tidak ada bicara. Apa sih sharing session? Tidak, Kak. Halo. Tidak seimbang toh? Kenapa? Iya. Kenapa tidak seimbang? Karena gara-gara warnanya, Kak. Nah, Jadi itu. kayak lebih menonjol yang lingkaran itu. Nah, lingkaran hitam toh? Tidak seimbang toh, padahal tadi seimbang nih. Kalau begini seimbang, tapi kenapa kalau dikasih warna yang berbeda, tidak seimbang dilihat? Itu karena warnanya. Nah, itu maksudnya tadi ini. Maksudnya ini kenapa keseimbangan bisa diterapkan di bentuk, warna, tekstur. Hah? Paham tak sampai sini maksudku? Iya, Kak. Nah, oke. Paham. Begitu pun dengan tekstur. Kayak bayangannya nanti.
kayak yang pokoknya begitu. Intinya paham itu apa itu komposisi, apa itu keseimbangan. Oke, kita next. Ini ada proporsi. Nah, jadi proporsi adalah perbandingan antara setiap unsur desain grafis. Disebutkan ukuran posisi. Siapa itu menggambar-gambar? Siapa itu menggambar-gambar? Ya, menggambar, ya, silakan. Oke, proporsi adalah perbandingan antara setiap unsur desain grafis. Perbandingan. Ini bisa dibuat melalui ukuran. Oh, iya. Jadi berkaitan semua sebenarnya ini, komposisi, keseimbangan, sama proporsi. Nah, kalau proporsi itu maksudnya begini. Nah, coba, kan di sini ada beberapa unsur toh. Ada unsur garis, unsur warna, unsur teks, ada tekstur. Nah, maksudnya itu proporsi. Itu jangan, maksudnya proporsi toh tidak harus sama besar semua. Ini teks, misalnya ini teks, tidak harus sama besar dengan ini, teks yang ini. Teks yang ini toh, tidak harus sama besar teks yang ini. Coba kalau disamakan, kurang menarik dilihat. Kayak apa? Tidak bisa dibedakan mana judul, mana pembuat materi. Tapi karena dibedakan anunya, proporsinya toh dibedakan nih. Oh ya, bisa bedakan mana judul, mana yang pemateri toh, mana yang button, tombol-tombol ini. Nah, begitu proporsi. Jadi harus bisa bedakan ukurannya. Iya, ukuran. Proporsi itu kayak ukurannya harus beda-beda. Bagaimana caranya supaya beda ukurannya sehingga menarik dilihat, seimbang, dengan cara diubah ini ukurannya, ukuran ininya juga. Ini beda, ini namanya beda, ukurannya ini sama ini. Beda-beda. Beda. Ini juga ukurannya ini. Yang ini toh merah sama ini. Ukurannya beda. Padahal sama-sama unsurnya, unsur warna. Tapi harus dibedakan ukurannya supaya proporsi dilihat gitu. Bisa seimbang, bisa pas. Sama dengan bedanya dengan komposisi. Kan komposisi itu tatanannya. Nah, sedangkan proporsi itu kayak ukurannya, besar kecilnya. Seperti itu. Besar kecilnya ini teks. Ini teks ini tuh prinsip DG, desain grafis, dengan ini komposisi teksnya, ukuran besarnya, komposisi, keseimbangan, sama proporsi. Nah, beda ukurannya, beda proporsinya, sehingga menarik dilihat. Bisa dibedakan mana judul, mana isi, seperti itu. Itu maksudnya proporsi. Mengerti juga? Paham itu? Dari sini. Ya, jadi kayak itu proporsi supaya bisa dibedakan mana pesan utamanya, Kak. Begitu. Iya, betul sekali. Betul. Itu salah satu fungsinya. Oke. Supaya tidak monoton. Iya, betul. Itu juga salah satunya, supaya tidak monoton. Karena kalau sama semua toh, sama semua ini, sama semua ukurannya, monoton kiri lihat. Coba kalau begini, sama-sama ukurannya, monoton kiri lihat, tidak menarik, tidak bisa dibedakan nih mana judul utama ini, mana isinya, mana pelengkapnya. Tapi kalau begini, tidak monoton dan bisa dibedakan mana headline-nya, mana isinya, begitu. Oke, paham itu proporsi? Oke, kayaknya paham nih. Oke, next. Nah, terus ada jenis desain grafis. Yang di sini sebenarnya banyak, cuman yang umum itu ada 5. Pertama, desain identifikasi, kayak tadi logo. Desain identifikasi kayak yang gambarkan suatu hal.
logo, icon juga itu desain identifikasi. Terus ada desain multimedia kayak flyer, desain multimedia. Terus ada desain percetakan kayak baliho, banner. Terus ada desain produk kayak desain produk, misalnya makanan, toh kemasannya makanan. Nah itu desain produk. Mengerti itu yang konsep dengan desain identifikasi, desain multimedia, atau perlu dikasih gambar? Kelihatan Ji nih? Kelihatan Ji? Mungkin ada contohnya, Kak. Itu presentasiku apa yang tampilkan di situ? Figma Jadi, saya yang tampilkan. Iya, Kak. Bagaimana supaya tampil semua ini seluruh layar? Oh, screen. Oh iya. Ini tampil di Google kok. Tampil Ji. Tampil gitu? Iya, Kak. Belum, Kak. Ini Tampil, Google. Oh iya, tampil nih, Kak. Oh, tampil nih. Oke. Saya kasih contoh. Apa tadi? Desain identifikasi. Kan logo toh? Nah, logo. Nah, contohnya itu begini. Logo ini KFC. KFC, Burger King, NASA, Apple, Google. Nah, itu contoh desain identifikasi. Ada juga icon. Terus contoh desain apa lagi? Multimedia. Desain multimedia. Contohnya flyer. Lako itu flyer ini sharing session. Nah, itu desain multimedia itu. Apa ya, desain multimedia. Terus desain percetakan, printing, banner. Ya, banner ya. Nih, percetakan. Jadi cetak ada ada wujudnya. Ada bisa disentuh. Kan kalau desain digital itu tidak bisa disentuh toh, dilihat saja. Ini ada wujudnya, bisa disentuh. Dicetak toh. Iya, Kak. Terus ada desain produk itu beli GoFood. Ini lihat ya, perhatikan ini. Desain produk ini sudah termasuk desain digital multimedia. Kalau dicetak termasuk desain percetakan. Nah, ini termasuk desain produk juga. Jadi ada fotonya toh, produknya itu makanan. Bisa juga kemasan, desain produk dalam bentuk kemasan. Kayak susu beruang. Nah ini, lihat ini desain produk. Paham kita maksudku desain produk bagaimana? Intinya kayak begini, yang ada produknya, desain ininya. Oke? Paham jadi? Oke, terus desain digital. Nah, desain digital ini sama aja dengan multimedia. Cuman kalau desain digital ini lebih ke UI UX, desain website. Kayak ini, desainnya ini Instagram. Nah, desainnya Instagram. Kelihatan itu? Oke, jangan lupa guys di follow Cangkun. Oke. Siap. Desain Instagram. Lumayan bertambah 26 follower. Oke, desain produk sepertinya desain produk. Desain digital. Nah, kayak website, mobile apps, desktop apps. Oke, gitu. Paham itu jenis-jenis desain grafis? Paham itu sampai di sini? Banyak lagi, bukan cuma ini, cuman yang umum itu 5 ini. Oke? Kita next. Nah, adapun software. Jadi ini beberapa software desain grafis. Ini beberapa, jadi masih banyak lagi. Banyak sekali. Cuman yang umum ini 5. Ada Corel Draw. Mungkin di SMA sudah dipelajari nih Corel Draw.
Nih. Oh, ada sama jadi sini. Ini Corel Draw, aku bukakan gitu Corel Draw. Corel Draw, terus ada Affinity. Apa ini? Wah, mati aja. Kelihatan nih. Aduh. Ini. Nah, ini Affinity. Ini Corel Draw. Corel Draw. Ini Affinity. Terus apa lagi? Photoshop. Ini Photoshop. AI. Jadi kayaknya aku bukan semua nanti lag ya laptopku kalau aku buat semua. Toh. Terus ini Figma. Ini yang aku pakai sekarang Figma. Ini yang aku pakai sekarang Figma. Nih. Kenapa? Jadi ada dua jenis. Nah, ada dua jenis software desain. Ada jenis di website ada websitenya. Terus ada juga yang desktop itu yang ini, yang offline begini. Offline toh. Ini Corel offline, Affinity juga offline. AI kayaknya bisa di online. Kayaknya. Enggak tahu juga. Ini terus yang online itu hari ini ada Figma, ada Adobe XD juga itu bisa online. Nah, jadi ini saranku toh yang laptopnya kurang spesifikasinya kurang tinggi, bisa pakai Figma mendesain. Kenapa? Karena ini Figma online jadi tidak ada namanya lag karena mendesain secara online di websitenya tergantung jaringan. Biar sebenarnya jelas jaringan bisa tuh dipakai ini. Dan tuh enggak perlu di save ini. Kalau online begini otomatis tersave di servernya Figma. Jadi kalau bikin di kota tuh bikin kota enggak perlu ke save lagi, enggak perlu Ctrl S karena langsung di otomatis tersave di online. Jadi kalau ada kayak terhapus begitu file yang terhapus itu minim sekali. Jadi saranku pakai Figma saja kalau mendesain. Tapi fiturnya Figma kurang, enggak kayak ini Corel, Affinity, AI gitu. Oke. Dari kayaknya. Sorry, ini slide selanjutnya. Soalnya slide-nya sampai sini sampai 6 Oke, Kak. gitu. Ini materi kemarin ini. Tiba-tiba tadi gue bikin nih, baru jam 3 tadi gue bikin yang presentasi. Karena baru gue ingat ketiduran kata tadi pagi lah. Tidur dari jam 11 sampai jam 2. Oke. Itu yang bisa aku sharing sama teman-teman. Mungkin moderator bisa ambil alih. Siapa tahu mau bertanya, silakan. Ya, terima kasih, Kak. Ya, ada pertanyaan, Kak, di kolom chat. Mungkin bisa dijawab. Lagi. Spek laptop apa pakai, Kak? Oh, saya pakai laptop Acer Swift 3. Kita mau direviewkan dulu. Saya aku reviewkan yang Acer Swift 3 Ryzen 5 3500U. Mau direviewkan laptop. Jadi ini laptopku. Acer Swift 3. Prosesornya ini AMD Ryzen setara dengan Core i5, Core i5. Pakai ini AMD Radeon, terus RAM-nya 8. Memori internalnya itu ini 500 GB. Pakai SSD, bukan HDD. Layarnya gini. Oke, gitu. Begitu Mbak. Baik, kami persilahkan kepada audiens apabila ada yang ingin ditanyakan. Ada Kak Didit Hermawan, Kak.
Silahkan Nah, Kak, Didit, coba Didit, disampaikan. anjay, Didit J. Ah, Ini Assalamualaikum. sebenarnya enggak layak nih ini saya tanya-tanya Didit karena Didit ini terus sekali ini Apa juga tadi saya sedang masih belajar ya Kak. sama-sama lagi belajar. Eh, ini Kak, Oke. mungkin kan ini untuk pemula kayak saya tuh Kak, untuk adik-adik juga kan kuliah ini di Sivita banyak sekali nih di handle Instagram. Nah, mungkin bisa di-share kan beberapa itu Instagram kita handle. Mungkin ada apa kayak model-model desain tak sama semua gitu atau ada beberapa yang kita tempatkan, oh Instagram ini modelnya begini. Nah, mungkin bisa di-share dulu Kak. Tahu? Jadi tuh saya tahu Didit beda-beda, setiap Instagram itu beda-beda model desainnya. Misalnya biar nih kita throwback dulu ke HMJSI. Kayak kemarin sama Jeki Garap ini. Nah, Didit kemarin toh waktu pengurus tak ini begitu. Model desainnya itu kayak catur. Kenapa catur? Karena supaya beda sama yang lalu gitu. Kayak catur. Terus oke, kita buka beberapa dulu. Sebenarnya toh Didit model desainnya itu tergantung dari Instagramnya juga, akun Instagram yang mana dipakai. Misalnya kan ini HMJ organisasi kemahasiswaan. Nah, dipakai warnanya, warna apa khasnya HMJ? HMJ tak ya warna biru ya biru navy begitu. Nah, pakai warna begini, biru. Terus supaya penyeimbangnya pakai warna putih. Ini. Kayak begini tuh karena warna biru karena sesuai logonya warna biru juga. Terus apalagi pernah Kak Gisablon. Nah, ini Gisablon. Gisablon juga warna biru, bukan saya ini di bawah Bape. Dema juga Kak, IG Dema. Gisablon pakai warna biru biru muda. Nah, sesuai logonya juga biru muda putih. Kayak begini. Tergantung akun apanya dulu, akun yang mana dulu. Kalau misalnya akun bola-bola berarti cenderung lebih dia desainnya lebih kayak sport begitu. Kalau akun edukasi mungkin lebih polos lagi, lebih simpel lagi. Kan kalau bola lebih lebih ramai. Misalnya ini toh Ewako PSM. Nah, ini lebih ramai toh desainnya. Warna merah-merah, PSM kan merah kuning gini. Nih, lebih ramai desainnya dibanding yang ini. Nah, gitu. Jadi modelnya tuh Didit beda-beda setiap Instagram, tidak sama semua modelnya. Elemen-elemennya beda-beda sesuai kategorinya. Kalau kategori edukasi lebih simpel, kalau kategori sport begini lebih ramai. Gitu Didit. Aduh, nggak layak gitu. Aduh, ada suhu mau bertanya. Kak, mungkin bisa lagi Kak bertanya. Mungkin apa juga kira-kira ketika teman-teman mau fokus, misalkan mau fokus ke sini jadi konten kreator begitu Kak, apakah cukup menjanjikan untuk difokus ini bidang atau bagaimana Kak menurut Kak? Menurutku tuh menjanjikan sekali kalau mau jadi konten kreator. Karena pertama toh kenapa bisa bilang menjanjikan? Pertama itu kita ada di masa pandemi. Jadi semua kegiatan itu tidak semua tapi kebanyakan kegiatan itu melalui online. Kan kalau online di depan HP gitu, depan laptop. Terus hal yang paling pertama dilihat kalau buka HP kan tampilannya, desainnya atau desain grafisnya. Jadi semua itu semua kegiatan itu pasti tampilannya pertama dulu dilihat.
Oh, desain grafisnya. Jadi kalau dibilang menjanjikan ya pasti menjanjikan sekali. Karena apa-apa sekarang itu serba online, dan kayaknya walaupun pandemi nanti selesai itu tetap sama karena orang terbiasa nih dengan kegiatan online begini. Jadi butuh juga seorang desainer grafis, butuh konten kreator gitu, membuat konten. Apalagi generasi apa sekarang terbaru, generasi Z apa generasi Z itu cenderung pakai HP cenderung pakai HP. Iya, Kak. Beda zaman sekarang, beda kebiasaannya orang yang dulu sama sekarang itu HP alat yang wajib dibawa kemana saja. Tentu saja yang pertama lihat itu HP adalah tampilannya toh, apalagi banyak pasti orang pakai sosmed. Banyak akun-akun anonim, maksudnya akun anonim kayak akun-akun yang ada kontennya begitu. Nah itu butuh seorang konten kreator supaya ramai akunnya begitu. Jadi menjadikan sekali untuk jadi konten kreator. Dan semua agensi, semua perusahaan kayak Win apalagi kayak pemerintahan pasti ada akun sosmednya. Semua pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Gitu. Jadi menjanjikan sekali. Jadi kalau ada teman-teman yang tertarik sama dunia desain, silakan belajar asal skillnya dan jadi seorang content creator. Iya, Kak. Ya. Jadi dunia desain itu juga menjanjikan ya, Kak? Iya, menjanjikan sekali. Oke, bagaimana Kak Didit? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup nih, Kak. Makasih atas jawabannya. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya ada juga Kak Cakra mau bertanya, Kak. Disilahkan. Bertanya itu. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngomong soal ini Kak, mau bertanya Kak soal pengelolaan sosial media. Siap. Kan kalau kita kelola sosial media sesuai karakter, misalnya kayak tadi kita bilang soal olahraga ke lembaga, misalnya lembaga aku ini kata logonya itu warna merah kuning misalnya kata merah kuning ini lembaga aku, jadi yang kuposting itu harus merah kuning semua Kak. Apakah dengan maksud konsisten, tapi ujung-ujungnya ada orang yang bilang, kenapa monoton sekali? Nah itu Kak, bagaimana caranya dihindari itu antara konsisten dan monoton gitu? Saya kira seperti itu. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat sulit ya dari Kak Cakra ini. Jadi iya betul itu Kak Cakra. Kayak kalau mau umpama tuh ada logonya itu merah kuning, mau ikuti kontennya juga, misalnya itu HMJ, logonya kan biru, mau terus ikut ininya kontennya mau kasih sesuai dengan anunya, warnanya warna biru, nanti dibilangi monotoni terus, tapi di sisi lain mau juga supaya kayak ada identitasnya ini tak postingan tak begitu. Tapi kalau saya menurut tuh enggak mesti sebenarnya, enggak mesti ikuti warna logo, mungkin bisa ikuti warna biru tapi warna biru lain lah, mungkin bisa biru gelap gitu, mungkin bisa biru lebih muda lagi, atau bisa beda warna, bisa warna kuning saja, warna orange saja, tapi tetap ada logonya. Menurutku saya begitu. Jadi tidak mesti harus diikuti konten atau harus mengikuti logo. Tidak mesti yang penting di konten itu ada logo tak, dan ada ciri khas yang lainnya, misalnya Saintek apa ciri khasnya burung phoenix. Nah ada elemen-elemen burung phoenix nanti toh mungkin dikasih jadi backgroundnya, nanti dikasih blur sedikit, dikasih opacity sedikit gitu. Jadi tidak mesti warnanya harus sama. Kalau menurutku begitu. Yang penting ada ciri khasnya masuk lah, atau ada logonya gitu. Begitu Kak Cakra. Bahkan lagi di sharing session. Ini baru sharing session ya teman-teman.
Atau bagaimana menurut kita Kak Cakra? Sampai sekarang itu Kak, sampai saat ini, sampai detik ini tidak bisa Pak. Biasa mau konsisten, tapi kenapa kalau kuliah pandanganku sendiri kayak monoton gitu. Kayak ada tuh lembaganya teman di MyFST U6 kemarin, saya scroll, kenapa monoton sekali, yang kayak begitu Kak. Kalau saya saran ke Kak Cakra, mungkin bisa kasih warna lain, tapi jantung ke warna pink, bahaya itu kalau warna pink masuk. Kasih warna putih ke apa ke, warna apa lagi, warna orange, merah orange, hitam orange gitu. Yang penting nggak harus di warna Kak Cakra, bisa elemen yang lain kayak burung pionis mungkin bisa dikasih masuk. Itu elemennya kayak bentukannya bukan begitu, pokoknya begitulah, mengerti pasti itu yang maksud gitu. Ya, masih bisa Kak bertanya? Siapa? Saya Kak, Didit. Oh, siap. Ya Kak. Ya, kan tadi juga di Civita ada apa sosial media analis. Nah, misalkan begini Kak, mau bikin konten. Nah kan harus dianalisis dulu apa saja itu tahapannya Kak. Misalkan mau lihat kontenku ini orang seperti ini. Nah, kapan analisis bagaimana tahapan-tahapannya sehingga terbuat konten sesuai dengan kebutuhan audiens tak. Kalau saya tahu cara aku tahu Didit, kalau saya caraku pertama lihat dulu apa yang membutuhkan orang begitu. Misalnya tuh ini toh, misalnya ini akun HMJ toh, akun HMJ kan ini pengikutnya akun HMJ rata-rata anak SI UIN, para tadi. Nah sekarang tuh mau buat konten, pertama itu lihat dulu apa sebenarnya yang membutuhkan ini apa yang membutuhkan ini para followersnya ini akun. Misalnya mau bayar UKT toh, mau bayar UKT lagi zaman-zamannya mau bayar UKT orang. Nah apa yang dibutuhkan kira-kira anak-anak kalau mau bayar UKT? Yang pertama uang, jadi dikasih uang dibagi-bagi. Pak canda gitu gitu. Maksudku bagaimana caranya bayar UKT? Nah, cara mungkin apa namanya? Diteliti dulu toh, kayak survei gitu begitu, atau cari tahu info bagaimana cara bayar UKT. Ada dua caranya, yang pertama ke kampus, ke Bank Beni, terus yang kedua bisa ke ATM. Nah dicari tahu terus dibuatkan kontennya begini bla bla bla, setelah jadi disebar nah itu kan yang membutuhkan orang sekarang, yang lagi istrinya lagi rame-rame itu mau bayar UKT, makanya dibuatkan tata cara bayar UKT seperti itu. Jadi kita buat konten toh sesuai dengan yang butuhkan orang sekarang, yang butuhkan followers tak, ingat nah, yang butuhkan para followers tak, bukan yang butuhkan orang lain. Kan yang bakalan lihat ini konten tak para followers tak toh begitu, atau mungkin para mahasiswa UI6 itu, jadi bisa dikasih hashtag nanti begitu, hashtag mahasiswa UI6 itu. Jadi pertama harus dilihat apa yang dibutuhkan orang dan dibuatkan konten dan dipublish gitu. Iya, terima kasih Kak. Itu Didit. Ada tanya lagi? Kas. Ya, selanjutnya. Kalau kau saya Kak mau bertanya. Kalau khusus untuk buat konten itu. Ya, bagaimana? Kalau khusus buat untuk konten Instagram pakai aplikasi apa Kak? Yang paling sering banyak aplikasi yang bisa digunakan. Tapi kalau saya sekarang toh, kalau mau kamen desain itu pasti pakai Figma aja Kak, untuk sekarang. Karena Figma itu biar pakai laptop spek apa dipakai pasti bagus sih, pasti tidak lag-lag sih.
yang penting ada jaringan. Nah itu kan kekurangannya. Kalau pakai Figma harus dipakai jaringan. Tapi mumpung saya karena banyak di kotaku, anjay. Jadi karena anu sering jika online begitu, jadi pakai Figma sekarang karena lebih praktis kurasa. Tinggal buka Google, ketik Figma, mendesain. Itu enggak perlu lagi save file gitu, enggak apa untuk apa kemungkinan terhapusin kontennya juga minim sekali. Jadi saya kurasa mending pakai Figma. Kalau saya pakai Figma. Dan Iya, Figma Kak. juga gampang dipelajari, simple aja, sedikit sekali fiturnya. Gitu. Iya, terima kasih, Kak. Bagaimana dengan penanya? Nurhalis. Iya siap, dengar tidak? Nah, selanjutnya untuk pertanyaan terakhir, kami persilahkan kepada Kak Asmar. Ya, Kak intinya. Terima kasih, Kakak Isang. Halo. Halo, Iya, Kak, ya. bagaimana caranya menjadi desainer profesional kayak Kakak Icang? Intinya. Kamu harus sendiri bertanya. Iya, Kak. Kayaknya. Silakan pemateri untuk menjawab pertanyaan. Kayaknya kamu sih lebih tahu daripada saya. Tapi kalau saya tuh Kak, caraku supaya bukannya profesional tapi untuk menjadi profesional, konsisten saja sama disiplin, iya, disiplin sama belajar terus, sama keinginan tak harus juga harus rasa penasaran tak harus tinggi, jadi terus belajar konsisten dan disiplin kayak gitu. Begitu sih saya caraku untuk mencoba menjadi profesional. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Astaga. Ya, Kak, bagaimana Kak Aswar? Itu pendapat dari pemateri kami tentang bagaimana menjadi desainer yang profesional. Bagaimana Kak? Apa ada yang masih ingin ditanyakan? Karena berhubung sudah pukul 17.43, sudah mau masuk waktu maghrib. Ya, bagaimana Kak? Oh, mungkin sudah tidak ada lagi. Sebelumnya kami persilahkan kepada para audiens untuk mengisi forum kuesioner yang linknya telah di-share di kolom chat. Juga Rifda, mungkin bisa kita foto bersama dulu. Iya Kak, ya. Kasih aktif dulu nih. Kasih aktif sama kameranya. Iya, masih ada nih, Kak. Kemarin enggak ada banget foto begitu. Nah, selanjutnya ada kenang-kenangan yang akan diberikan dari pihak HMJ kepada pemateri. Ini paling kutunggu sertifikat. Lumayan dipamer. Iya, Kak. Mungkin bisa di stopkan. Ya. Kirim saya nanti. Oke, Kak. Bisa kayaknya diubah ini. Terima kasih atas bisa diubah kapan ini Rifda. Iya, Kak. Ini abad grafik desain. Jangan cuma desain iya, karena Kak, iya. terlalu luas sih kalau desainnya lah. Iya, Kak. Nanti dikira kan arsitektur. Oke.
Iya Kak ya. Ya, selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Maaf, tolong untuk para audiens mengaktifkan kameranya. Tolong diaktifkan kameranya. Ya. Oke, mulai minta uang foto. Cekrek. Kenapa tahu Kelly? Halo Icang. Oke, sudah Kak Yandi. Ya Kak, mungkin cukup sekian sharing session kita pada hari ini. Terima kasih kepada pemateri dan juga para audiens yang telah berpartisipasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, mantap.